Menurut saya, profesor itu seorang guru besar yang memiliki ilmu yang lebih tinggi. Guru besar itu menurut saya sekumpulan para profesor-profesor yang mempunyai prestasi, bidang prestasi. Guru besar itu guru besar yang punya karya yang besar, yang bermanfaat buat masyarakat. Bukan hanya orangnya yang besar, tetapi karyanya yang harus besar untuk kemakmuran masyarakat. Profesor atau guru besar itu apa? Baik, Sa. Bagi saya, profesor atau guru besar adalah seorang ahli. Seperti contoh Asep Sunadar Sunaria, dia kan seorang pakar pewayangan, khususnya wayang golek di Jawa Barat. Dia mulai dari bikin, sampai ngagileken, sampai semuanya tentang wayang golek. Dia yang profesional di bidangnya. Jadi seorang ahli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Rektor yang saya hormati, para Wakil Rektor, Ketua, Sekretaris dan anggota Senat Akademik, Ketua, Sekretaris dan anggota Majelis Wali Amanah, para dekan dan pimpinan lembaga, khususnya dekan FIPS, dekan EPOK, para wakil dekan, para dosen, kemudian para guru besar yang ada di balkon. Tepuk tangan untuk para guru besar. Juga para profesor dari MDGB PTNBH yang mengikuti secara daring. Tadi disebut ada 4 duta besar, juga para guru besar yang menjadi pilgub yang juga hadir daring, para dosen. Dan ini yang istimewa, keluarga dari Prof. Epon, keluarga dari Prof. Berliana, keluarga dari Prof. Mamat, dan keluarga dari Prof. Boy, dan ada terselip kolega saya Bu Dini dan Prof. Dadang ini di Pak Boy. Terima kasih. Dan saya istimewa saya mengucapkan selamat datang, welcome on board kepada Ibu Profesor Eponingrum, Ibu Profesor Berliana, Profesor Mamat, dan Profesor Boy. Selamat. Ibu Bapak menjadi bagian dari 133 profesor yang ada di Universitas Pendidikan Indonesia, dan 8 diantaranya sedang antri, Pak Rektor, menunggu pengukuhan. Ibu Bapak yang saya hormati, ketika saya kecil, definisi profesor itu sederhana. Kesatu adalah limperan, yang kedua adalah pohon. Sampai-sampai kacamata yang terselip di telinga pun dipertanyakan di tangan, kemana kacamata aing, padahal ada di telinga. Tetapi setelah saya gede, ternyata menemukan definisi profesor yang sangat beragam. Pada tahun 2002, Malcolm Tide, seorang guru besar di University of Warwick, menyampaikan pidato pengukuhan, dan pertanyaan pertama yang diajukannya adalah, what does it mean to be a professor? Apa artinya menjadi profesor? Dia bertanya seperti itu karena setelah dia mengamati pekerjaan profesor, ternyata yang dilakukannya beda-beda, bahkan dalam perenungannya berbeda-beda. Bahkan pada tahun 2017, Reiners melakukan penelitian dan menulis artikelnya berjudul Kasus Misterius Profesor yang Hilang dan Tidak Hadir. Kenapa dia bertanya seperti itu dan meneliti itu? Karena dia menemukan bahwa profesor yang semula gigih ketika mengejar profesor, lalu menjadi santai ketika sudah jadi, dan ketika dia merasa di zona yang terancam, beralih menjadi berada di zona nyaman setelah jadi. Dan kita lihat ada profesor yang terus melanjutkan kerja-kerja akademiknya, ada yang sedikit surut menjadi pembimbing, kemudian ada yang mundur menjadi penasehat, bahkan ada yang pindah ke jalur yang lebih ukhrawi. Dan tentu saja kita tidak berharap ada yang hilang itu. Dan pada tahun 2017, Time Higher Education, sebagaimana dilaporkan oleh Gross, melakukan penelitian dan menjawab pertanyaan Tide itu. Dia katakan yang lebih penting dari bertanya apa artinya profesor, justru yang lebih penting dijawab adalah bagaimana pandangan orang lain tentang profesor. Karena dia katakan dalam laporannya, banyak nasihat yang disampaikan bagi seseorang yang ingin menjadi profesor, tapi tak ada satupun nasihat tentang bagaimana seharusnya profesor bekerja. Tidak ada template, tidak ada panduan global, bahkan tidak ada tuntutan lokal.
Yang ada adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh profesor yang sudah pergi. Oleh karena itu maka kalau dirunut dari sejarahnya, profesor selalu terkait dengan academic leaders, kepemimpinan akademik. Di dalam kehampaan panduan, seorang leader akan menemukan cara dan tidak mencari-cari alasan. Oleh karena itu, bagaimana kepeloporan akademik itulah yang senantiasa ditunggu dari profesor. Bukan hanya akademik dalam pengertian yang sempit dibatasi ruang kelas, tetapi bagaimana ia memberikan jawaban-jawaban yang masuk akal atas persoalan yang ada di sekeliling mereka. Jadi, marilah para profesor kita keluar dari jubah kebesaran ini dan mari kita jawab persoalan-persoalan yang ada di sekitar kita dengan aksi nyata. Terakhir saya berharap dan berdoa, mudah-mudahan para profesor itu makin katangar ayana, kasaksen wawasena, dan terakhir karasa manfaatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.